Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya selaku moderator atas nama Siti Anira Kanaha, dan di samping kiri saya koordinator distrik Muhammadiyah Samurai Maluku Utara pribadi Kamrat Sultan, dan paling pojok kiri saya selaku penanya Irmayanti Mataga. Saya kembalikan kepada penanya untuk memperpanjang. Oke, baik, kita langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama. Apa yang Anda ketahui tentang humas? Humas secara bahasa itu hubungan masyarakat. Namun humas itu adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang di ruang publik guna untuk mempengaruhi serta memberikan kesadaran terhadap masyarakat. Oke, langsung saja kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Di dalam kampanye humas pasti ada namanya program-program kampanye humas. Bisa Anda sebutkan apa saja program yang terdapat dalam kampanye humas? SWOT analisis. Oke, baik, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Bisa Anda berikan salah satu masalah menggunakan analisis SWOT? Misalkan kasus atau masalah di tahun 2017 tentang anjloknya harga koper. Fungsi SWOT analisis atau peran SWOT analisis dalam menanggapi masalah tersebut, anjloknya harga koper, itu sangat penting. Misalkan teman-teman mahasiswa menanggapi anjloknya harga koper, kelemahan, peluang, ancaman, serta kekuatan dalam menanggapi isu kopra. Yang pertama, kekuatan atau peluang. Ketika peluang yang berperan dalam menanggapi isu kopra itu, peluang paling pertama teman-teman mahasiswa ialah mampu mengidentifikasi jadwal-jadwal pemerintah. Misalkan dalam hal ini peran yang paling terpenting, misalkan dalam provinsi Maluku Utara itu DPR provinsi, jadwal DPR provinsi itu hari apa saja ketika aktif di lembaga atau di tempatnya, misalkan peluangnya di situ. Yang kedua, peluang isu terpublikasi, isu-isunya terpublikasi, soal anjloknya harga koper, jadi mampu dikonsumsi oleh halayak publik. Yang kedua peluang, yang pertama peluang, yang kedua ancaman. Ancaman dalam menanggapi anjloknya harga koper atau gerakan mahasiswa dalam menanggapi anjloknya harga koper, ancamannya adalah yang pertama itu preman. Ketika di lapangan nanti banyak preman-preman atau orang-orang yang kemudian menjadi kaki tangan pemerintah dalam hal ini anjloknya harga koper. Yang kedua, ancamannya adalah TNI Polri sebagai tameng pemerintah. Ancaman-ancaman. Yang ketiga, cuaca. Kenapa cuaca dijadikan sebagai ancaman? Karena cuaca ini akan berpengaruh terhadap bagian-bagian dalam SWOT. Misalkan kekuatan situ, kekuatan dan mahasiswa, dia akan berpengaruh di situ. Cuaca, misalkan waktu pagi itu hujan, dan dia akan berpengaruh pada komitmen mahasiswa dalam persoalan waktu. Selanjutnya, ancaman, peluang, ancaman, kekuatan mahasiswa yang paling pertama, kekuatannya adalah basis rakyat, misalkan basis gerakannya. Yang kedua, penguasaan isu. Yang ketiga, data, kekuatan sebagai kekuatan data. Yang keempat, propaganda di situ, propaganda media
lewat media juga demikian, kata mahasiswa. Kelemahan mahasiswa, yang masuk dalam kelemahan mahasiswa, situ kelemahannya adalah kerjasama atau komitmen, solidaritas. Situ kelemahannya. Karena kadang-kadang yang terjadi di lapangan adalah kurangnya komitmen serta kerjasama mahasiswa dalam menanggapi anjloknya harga kopra. Dan dari itu dilihat sejarah secara historis, kopra itu menjadi satu bentuk kepentingan masyarakat, khususnya di Provinsi Maluku Utara, tani, masyarakat tani. Secara historis, kopra pernah menduduki posisi pertama dalam kontribusi kebebasan Irian Barat. Ada beberapa ribu ton kopra yang kemudian menjadi sumbangan. Oke, kita langsung saja langsung ke pertanyaan yang keempat. Apakah sudah sesuai analisis SWOT yang kalian lakukan ketika berada di lapangan? Ya, karena kami selain daripada SWOT, beberapa gerakan yang kemudian pernah digelarkan itu terjadi karena aksi kopra itu bukan hanya jilid 1. Misalkan kemarin pengalaman, jadi berulang sampai jilid 9. Maka ada temuan-temuan dalam SWOT analisis, dia terdapat di lapangan itu sesuai dengan SWOT-nya atau tidak, dia terdapat di lapangan. Kebanyakan SWOT analisis yang terjadi itu sesuai dengan di lapangan, itu sesuai dengan SWOT-nya. Misalkan kelemahan ini, dan itu akan terjadi. Kelemahan misalkan tidak komitmen, dan itu tidak pernah terjadi di gerakan-gerakan mahasiswa dalam menanggapi isu tersebut, masalah tersebut. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan yang terakhir. Aksi yang kalian lakukan itu masuk dalam jenis kampanye humas apa? Mohon dijelaskan. Jadi aksi tentang atau masalah tentang harga kopra dan kemudian ditanggapi oleh mahasiswa masuk dalam humas produk. Kenapa? Dan seperti yang saya jelaskan tadi, selain daripada secara historis kopra pernah menduduki poin pertama sebagai kontribusi dalam pembebasan Irian Barat, kopra sudah seharusnya menjadi perhatian penuh oleh pemerintah, dan kemudian pemerintah harus memprioritaskan kegunaan kopra untuk masyarakat di Provinsi Maluku Utara. Dilihat dari sisi positifnya, misalkan kelapa dalam, buahnya saja bukan hanya buah yang berfungsi, tapi juga pohonnya, kemudian akarnya sampai kepada dalam isi buah itu ada air, kemudian ada tempurung, semua dia berfungsi dan kegunaannya banyak untuk masyarakat. Maka dia masuk dalam humas produk, mempertahankan citra kopra serta mempertahankan tani kopra yang ada di Maluku Utara. Oke, luar biasa itu penjelasan singkat dari narasumber mengenai kampanye humas. Mungkin itu saja beberapa pertanyaan dari saya. Saya langsung saja serahkan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih kepada narasumber dan juga penanya. Mungkin demikian yang telah disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.